Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kami dari kelompok 1 mata kuliah e-learning akan menjelaskan tema Google Classroom. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Kami dari kelompok 1 terdiri saya, Enda Imelda, yang kedua Pak Imam Gojali, yang ketiga Ibu Fauzia Hajar Hasanah. Baik, kita mulai. Topik yang akan kita bahas pada materi Google Classroom, yang pertama, definisi Google Classroom, yang kedua, manfaat Google Classroom. Manfaat ini terdiri dari manfaat untuk siswa, manfaat untuk guru, manfaat untuk lembaga, manfaat untuk orang tua, dan manfaat untuk bisnis. Topik yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Yang keempat, penggunaan fitur Classroom. Dan yang kelima, tampilan dan panduan untuk guru dan siswa. Definisi Google Classroom. Classroom merupakan sebuah aplikasi pembelajaran campuran yang dilakukan secara online dan dapat digunakan secara gratis. Google Classroom ini juga merupakan produk ciptaan Google yang terintegrasi dengan Drive, Gmail, Hangout, Kalender, YouTube, dan Kalender. Nah, Google Classroom juga termasuk ke dalam suatu learning management system yang bisa digunakan untuk menyediakan bahan ajar dan tes atau tugas yang terhubung. Perbedaan antara media Google Classroom dengan media pembelajaran lainnya adalah efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dimiliki oleh Google Classroom. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan proses berbagi file antara guru dan siswa, karena beberapa produk Google yang ada di dalam Google Classroom ini memiliki berbagai fungsi atau yang memiliki fungsi yang berbeda. Misalkan Google Drive itu berfungsi untuk pembuatan serta distribusi penugasan. Kalau Google Dokumen, Sheet, dan Slide berfungsi sebagai penulisan, Gmail berfungsi sebagai alat komunikasi, dan Google Calendar berfungsi sebagai penjadwalan. Google Classroom ini terdapat pada perangkat Android dan iOS yang mana pengguna dapat mengambil foto serta melampirkan tugasnya, dapat berbagi file dari aplikasi lainnya, serta dapat mengakses informasi secara offline. Manfaat Google Classroom untuk guru. Pertama, membuat kelas maya, mengajak siswa gabung dalam kelas, memberikan informasi terkait proses KBM, memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa baik berupa file paparan maupun video pembelajaran, memberikan tugas kepada siswa, membuat jadwal pengumpulan tugas. Manfaat Google Classroom untuk siswa. Google Classroom ini dianggap praktis dan aksesnya mudah. Yang kedua, mudah dalam melihat pengumuman dari guru. Siswa dapat belajar dari jarak yang sangat jauh, melatih kemandirian siswa, dan dapat dengan mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Manfaat Google Classroom untuk lembaga. Sebagai layanan online gratis untuk sekolah. Terus, memudahkan siswa dan guru agar tetap terhubung, baik di dalam maupun di luar kelas. Terus, dapat menghemat waktu. Selanjutnya, menyederhanakan pembuatan, mendistribusikan dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Selanjutnya, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman, dan dapat menjalin kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi. Dan yang terakhir, Google Classroom itu dapat menyimpan data yang terpusat. Manfaat untuk orang tua. Orang tua dapat mendampingi anaknya saat belajar, dapat mengontrol dan memantau proses KBM dan tugas anak yang sudah dan belum dikerjakan. Sedangkan untuk bisnis bisa digunakan sebagai pelatihan online atau webinar, tetapi Google Classroom kurang cocok untuk dijadikan peluang bisnis. Biasanya dipergunakan hanya untuk proses pembelajaran online. Kelebihan Google Classroom, tampilan mobile friendly untuk pemula. Seluruh file akan masuk ke akun Google Drive, mengikuti perkembangan teknologi, pembelajaran yang lebih efisien, bisa sekaligus andalkan fitur lainnya, dan wadah yang praktis untuk bertukar pikiran. Kekurangan Google Classroom, tampilannya yang kurang menarik bagi siswa.
Jika Google Drive penuh, maka filenya akan error. Terus, selanjutnya kekurangan dari Google Classroom. Waktu pengiriman dapat diatur sesuka hati. Nah, fitur dalam Google Classroom itu mencakup sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghubungkan guru dengan siswa, memudahkan pembuatan kelas dan mengundang siswa, dapat membantu guru untuk mendistribusikan tugas, dapat mengizinkan guru membuat, meninjau, dan menandai tugas. Terus dapat mengizinkan siswa melihat tugas pada tugas, dokumen, dan materi kelas di satu tempat, dan dapat memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu penggunaan fitur Google Classroom. Yang pertama yaitu bisa untuk berbagi materi pelajaran atau silabus. Yang kedua, memberikan atau mengirim tugas, bisa untuk mengadakan ujian atau kuis, tanya jawab secara interaktif, dan melihat tugas mendatang melalui Google Calendar. Nah, selanjutnya yaitu tampilan dan panduan untuk guru pada Google Classroom. Nah, untuk guru, sebelum membuat kelas, perhatikan terlebih dahulu catatan berikut. Siapkan perangkat PC, laptop, atau tablet yang sudah terhubung dengan koneksi internet yang stabil. Pastikan sudah memiliki akun Google. Jika belum, sangat disarankan untuk membuat akun Google terlebih dahulu. Catat dan simpanlah username dan password akun Google tersebut untuk digunakan pada Google Classroom. Nah, untuk membuat kelas, kita buka di Google ya, lalu ketikkan classroom.google.com. Nah, selanjutnya klik tombol Go to Classroom. Nah, di sini ya untuk login ke akun Google. Nah, selanjutnya jika sudah berhasil masuk, klik tombol buat kelas di sini ya. Nih, klik tombol buat kelas atau icon bertanda positif di pojok kanan atas yang ini ya. Nah, selanjutnya yaitu isi identitas kelas, lalu klik simpan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tulis nama kelasnya, misal 8A. Mata pelajarannya matematika, ya. Setelah itu, setelah klik simpan, akan muncul tampilan berikut. Setelah itu, klik tab anggota untuk mulai menambahkan siswa. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini ya, anggota untuk menambahkan siswanya. Nah, pada tab anggota yaitu terdapat dua metode untuk mengundang siswa ke dalam kelas. Yaitu pertama dengan memberikan kode kelas Google Classroom kepada siswa. Nah, ini ya ada kodenya. Bisa Bapak Ibu share ke siswa ya. Nah, atau mengundang siswa melalui email di sini. Nah, selanjutnya, untuk memberi materi, harus perhatikan dulu catatan ini, catatan di samping. Nah, setelah itu buka di Google dan ketik classroom.google.com. Nah, pilih kelas yang akan diinginkan. Di bagian atas klik buat, lalu pilih materi. Nah, ini ya Bapak Ibu, pilih materi. Pada tampilan materi, isi judul, deskripsi, dan topik. Nah, misalnya ini judulnya apa, deskripsi materinya seperti apa, ya. Nah, pada materi itu terdapat fitur attachment untuk memberikan dokumen seperti link, file, YouTube, Drive, dan lain-lain ya. Bapak Ibu sini bisa masukkan materi berupa link, file, atau video dari YouTube ya. Nah, ini bisa berupa dokumen, berupa slide, spreadsheet, gambar, dan Google Form ya. Setelah semua terisi, klik posting untuk membagikan kepada kelas. Nah, untuk posting ini, itu terdapat dua jenis. Untuk posting sekarang atau misal pelajarannya saat ini, nah bisa diposting sekarang. Atau misal pelajarannya kita bikin materi untuk besok jam 8, nah itu bisa kita posting terjadwal ya. Nanti ada pilih hari dan tanggal
dan jamnya. Nah, selanjutnya, jika berhasil akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Siswa dapat memberikan komentarnya pada kolom komentar. Untuk mengubah atau menghapus materi, tekan pada icon titik 3 pada pojok kanan atas. Yang ini ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum, terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya ya, yaitu memberi materi. Selain materi, Google Classroom juga memiliki fitur berupa tugas, yaitu berupa tugas, kuis, ya, dan pertanyaan. Maaf. Nah, di sini ada gambar, ya, seperti di layar kaca ini ya. Nah, di situ tugas kuis, pertanyaan, dan materi. Nah, lanjut ya. Nah, Google Classroom. Nah, di sini ada tampilan dan panduan untuk siswa. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, untuk bergabung ke kelas, maka kita menggunakan beberapa tahap, yaitu buka classroom.google.com. Nah, kemudian klik tombol Go to Classroom. Tanda petik untuk login ke akun Google. Nah, seperti ini ya tayangannya ya, tampilannya bisa diperhatikan ya. Nah, kemudian jika sudah berhasil masuk, klik tanda gabung ke kelas. Nah, atau icon bertanda plus di pojok kanan atas. Nah, seperti itu tuh ya, kalian lihat tanda panah. Lanjut. Nah, kemudian input kode kelas pada kolom yang tersedia, lalu klik gabung. Nah, di sini kalian minta kode kepada guru atau pengajar kalian ya. Nah, di sini kemudian kalian kodenya tulis atau ketik, lalu klik gabung. Nah, kemudian atau Anda dapat menerima invitation yang dikirimkan guru pada email Anda, lalu klik join atau gabung. Nah, seperti ini ya. Ada contohnya di situ, Muhammad Riki Atsauri. Nah, klik tanda panah itu yang bacanya join. Nah, jika berhasil, maka akan muncul tampilan kelas seperti di bawah ini. Nah, contohnya Ek ya, 2A itu semester 2, atau istilah kata mah ini apa, masih kelas 1 mau naik ke kelas 2. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, sekarang untuk melihat materi, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu buka classroom.google.com. Kemudian pada tampilan kelas, apabila guru telah memberikan materi, maka akan muncul pada tampilan tab forum. Klik untuk melihat materi. Nah, seperti itu ya. Tampilannya bisa dilihat dari tanda panah. Nah, kemudian pada tampilan kelas, apabila guru telah memberikan materi, maka muncul pada tampilan tab forum. Klik untuk melihatnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada tampilan materi akan terdapat judul materi, nah, deskripsi materi dan dokumen. Guru dapat memberikan materi berupa dokumen, link, drive, YouTube, dan lain-lain. Nah, tergantung guru memberikannya. Nah, seperti itu tahapannya. Nah, siswa dapat memberikan komentar apabila ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan guru pada kolom komentar. Nah, cukup sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.